Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video call pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baik sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong, memberkati kita lewat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Tuhan telah beri kami kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan menolong kami, berikan kami hikmat pengertian oleh-Mu sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu kami ditolong oleh-Mu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus nantiasa menolong, menyertai, memberkati. Apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil dan Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan juga Tuhan Yesus nantiasa memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat. Dan juga kita boleh senantiasa berada dalam pemeliharaan, penyertaan, dan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu diberkati Tuhan, mari sama-sama melihat dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14. Yosua pasal 14. Kita lihat sama-sama ayat-ayat ini. Yosua pasal 14 ayat 9 dan 10. Saya akan baca buat kita semua. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini cerita tentang seorang yang bernama Kaleb, yang begitu luar biasa diberkati Tuhan, dan begitu luar biasa boleh menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Ia katakan dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa hari ini dia berumur 85 tahun. Tetapi sejak janji Tuhan diucapkan oleh Nabi Musa sebagai pemimpin pada waktu itu kepada Kaleb, pada waktu itu usianya berusia 40 tahun. Ya, usianya berumur 40 tahun. Jadi sudah 45 tahun yang lalu janji itu diucapkan oleh Musa, ya, dari Tuhan diberikan kepada Kaleb untuk mendapat sebuah tempat yang bernama Hebron di tanah perjanjian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat di sini mengapa Kaleb mendapatkan semuanya itu, mengapa Kaleb bisa diberkati Tuhan dengan luar biasa, karena Kaleb mengikuti Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini juga menjadi tema khotbah saya pada hari ini adalah dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada waktu Kaleb mengikuti Tuhan Allahnya, pada waktu Kaleb mentaati perintah Tuhannya, pada waktu Kaleb percaya kepada Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati, maka Kaleb menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang bisa menerima janji-janji Tuhan yang diberikan kepadanya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ada 3 hal yang akan kita lihat sama-sama, ada 3 hal yang akan kita pelajari sama-sama, bahwa Kaleb mendapatkan semuanya itu dari Tuhan. 3 hal ini, ya, ketika Kaleb mengikuti, mengiring Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati. Yang pertama, Kaleb menjadi orang yang dipelihara oleh Tuhan. Ya, Tuhan memelihara kehidupan Kaleb dengan sedemikian rupa. Kita lihat sama-sama di ayat yang tadi sudah kita baca sebagian, yaitu di dalam Yosua 14 ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, karena Kaleb mengikuti Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu Tuhan memelihara kehidupannya. Tuhan memelihara kehidupannya sehingga Kaleb punya kekuatan dan kemampuan dan semangat yang sama seperti 45 tahun yang lalu. Padahal usianya pada hari itu dia sudah berusia 85 tahun. Tetapi pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupannya sehingga kekuatan Kaleb, semangat Kaleb, gairah Kaleb masih tetap sama dengan 45 tahun yang lalu pada waktu dia berusia 40 tahun. Jadi ini luar biasa. Kaleb mendapat berkat Tuhan, Kaleb dipelihara Tuhan sedemikian rupa sehingga dia mendapat semangat kekuatan yang sama dengan 45 tahun yang lalu. Bapak Ibu diberkati Tuhan, itu karena Kaleb mengikuti Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati. Bapak Ibu diberkati Tuhan, jikalau kita juga dalam pengiringan kita ingin melihat pemeliharaan Tuhan, ingin dipelihara Tuhan sedemikian rupa sehingga kekuatan kita, kemampuan kita, ya,
gairah kita, semangat kita tetap sama dari dulu, hari ini, dan seterusnya. Mari tetap mengikuti Tuhan Allahmu, Allah engkau dan saya dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kita butuh pemeliharaan Tuhan. Kita perlu pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana Kaleb dipelihara Tuhan, dia masih tetap punya semangat yang sama, dia masih tetap punya kekuatan dan gairah yang sama. Bapak Ibu berkati Tuhan, mari kita mau juga jadi orang-orang yang mengikuti Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati, sehingga kita boleh melihat pemeliharaan Tuhan walaupun di tengah situasi dan keadaan yang sulit, walaupun di tengah situasi keadaan pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan ini. Kita butuh dan kita mau lihat pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, ikutilah Tuhan Allahmu dan saya dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Hal yang kedua, Bapak Ibu berkati Tuhan, Kaleb ketika mengikuti Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati, maka Kaleb disertai Tuhan. Ini yang kedua. Kita akan lihat sama-sama di ayat yang ke-12. Saya akan baca buat kita semua dari Yosua 14. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu berkati Tuhan, ini berkat yang Kaleb terima dari Tuhan. Ini berkat yang Kaleb dapatkan dari Tuhan. Ketika dia mengikuti Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati, maka dia mendapat penyertaan Tuhan. Ini penting sekali. Bapak Ibu berkati Tuhan, sehingga pada waktu itu Kaleb ketika berhadapan dengan orang-orang enak yang kota-kotanya sangat besar dan sangat berkubu, begitu kuat mereka. Orang-orang enak itu tinggi perawakannya, tinggi besar seperti raksasa. Nah, Kaleb mampu mengalahkan mereka. Kaleb mampu merebut tanah Hebron yang diduduki oleh mereka, sehingga akhirnya kita melihat Kaleb diberkati Tuhan. Karena Kaleb disertai Tuhan. Mengapa Kaleb disertai Tuhan? Karena Kaleb mengikuti Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati. Bapak Ibu berkati Tuhan, mari jika kita ingin melihat penyertaan Tuhan, ya, dalam setiap pergumulan kita, apapun yang saudara dan saya gumuli pada hari ini, entah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, ataupun masalah lainnya, Tuhan mampu menolong kita ketika Dia menyertai kita, sebagaimana Dia menyertai Kaleb. Ya, Kaleb disertai Tuhan karena Kaleb mengikuti Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, mari kita semua mau belajar pada hari ini untuk bisa tetap mengikuti Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati. Bapak Ibu berkati Tuhan, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga yang kita bisa belajar dari Kaleb, bagaimana Kaleb diberkati Tuhan luar biasa. Pada hal yang ketiga ini, Kaleb menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Kaleb mendapat penggenapan janji Allah dalam kehidupannya. Ya, karena Kaleb mengikuti Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati. Saya akan baca buat kita semua di ayat 13 dan 14. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Bapak Ibu berkati Tuhan, ini hal yang ketiga yang Kaleb boleh dapatkan. Kaleb menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya lewat Nabi Musa. Dia mendapat Hebron, diberikan sebagai milik pusakanya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu berkati Tuhan, jikalau kita juga ingin meraih dan terima janji-janji Allah dalam kehidupan kita, mari ikuti Tuhan Allahmu dan saya dengan sepenuh hati. Iya, dengan sepenuh hati, supaya kita bisa memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Segala berkat-berkat terbaiknya yang dijanjikan kepada kita, diberikannya dari Allah bagi kita semua. Bapak Ibu berkati Tuhan, mari tetap mengikuti Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati. Bapak Ibu berkati Tuhan, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Entah itu berkat kesembuhan, berkat kesehatan, baik itu berkat kekuatan, baik itu berkat pertolongan, berkat penyertaan, maupun berkat-berkat jasmani yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Itu boleh kita dapatkan ketika kita mengikuti Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati. Sebagaimana Kaleb mendapat apa yang dijanjikan Tuhan karena dia mengikuti Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati. Bapak Ibu berkati Tuhan, hari-hari ini saya tidak tahu apa menjadi pergumulan kita semua, apa menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara dan saya pada hari ini. Tapi mari kita mau mengikuti Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati. Mungkin hari ini engkau dan saya sudah mulai kendor dalam jam-jam ibadah, sudah mulai kendor dalam membaca Alkitab, sudah mulai kendor di dalam berdoa kepada Tuhan, tidak lagi dengan sepenuh hati melakukan segalanya itu. Mari kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Jikalau kita ingin melihat berkat Tuhan, jikalau kita ingin melihat pertolongan Tuhan, mari kembali kepada Tuhan dan tetap mengikuti Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati, sebagaimana Kaleb ketika mengikuti Tuhan Allahnya dengan sepenuh hati, dia menjadi orang-orang yang dipelihara Tuhan. Dia juga menjadi orang-orang yang disertai Tuhan.
dia juga boleh menjadi orang-orang yang terima janji Allah, mengalami penggenapan janji Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu berkati Tuhan, mari kita mau sama-sama belajar pada hari ini itu tetap dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan Allah kita. Jangan kendor, walaupun situasi dan keadaan seperti hari-hari ini terasa sulit, tapi kita mau tetap dengan sepenuh hati mengiring mengikuti Tuhan Allah kita dengan setia. Saya percaya Tuhan Yesus mampu tolong kita semua dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini, yang boleh mengingatkan kami untuk tetap selalu mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan Allah kami dengan sepenuh hati, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dipelihara Tuhan dalam kehidupan yang sulit hari-hari ini. Kami juga boleh menjadi orang-orang yang disertai Tuhan dalam setiap pergumulan kami di tengah pandemi COVID-19 ini, dan kami juga boleh menjadi orang-orang yang terima segala apa yang dijanjikan Tuhan bagi kami, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat kekayaan, berkat kemurahan, berkat perlindungan, dan juga berkat penyertaan. Kami boleh dapatkan pada waktu kami mengikuti Tuhan Allah kami dengan sepenuh hati. Tolong kami semua Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua, amin.